Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Master Nugi. Bagaimana kabar Anda semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya guys. Di sini kita akan belajar bareng tentang TIU atau tes intelijensi umum untuk CPNS dan sekolah kedinasan. Tetap tonton terus sampai akhir, jangan di skip ya guys. A few moments later. Soal yang pertama ini merupakan deret angka ya. Ada angka 3, 4, 7, 8, 15, dan 16. Kita bisa tulis ulang angkanya, yaitu dimulai dari 3, kemudian 4, kemudian angka 7, lalu angka 8, kemudian 15, kemudian angka 16 ya. Ini 3 pasangannya dengan 7 ya, selisihnya 4, kemudian 7 dengan 15, ini selisihnya 8. Kemudian berarti 2 kali lipatnya ya, 4 dan 8 ini 2 kali lipat, berarti 8 kali 2 16. Berarti selisih angka berikutnya adalah 16, 15 dan 16 31. Nah, ini sudah ada jawabannya D. Kemudian kita tetap cek dulu ya, yang 4 itu 8 dan 16. Berarti kan selisihnya 4, 8, kemudian 16 tambah 16, berarti jawabannya adalah 32. Ya, benar ya, memang jawabannya D, 31 dan 32. Soal nomor 2, gunting sama dengan potong. Ini merupakan soal analogi ya. Jadi gunting digunakan untuk memotong. Nah, mana nih jawaban yang sesuai ya? Kemudian yang A, tulis pensil ini kebalik ya, pensil untuk menulis. Kemudian B, ini juga kebalik, kanvas untuk melukis. Kemudian C, lah ini bisa jadi benar, ini pulpen untuk menulis. Kemudian buku untuk cerita, maksudnya apa ya? Buku untuk cerita, lah ini kurang tepat. Kemudian gambar warna, ini juga kurang tepat. Maka jawaban yang tepat adalah C, buku untuk menulis. Soal nomor 3. Andi adalah seorang anak dari pasangan Budi dan Cynthia. Eni adalah anak perempuan dari pasangan Budi dan Dia. Hubungan antara Andi dan Eni adalah A, saudara sepupu, B, saudara ipar, C, saudara kandung, D, saudara tiri, E, keponakan. Kita tulis dulu. Andi ini merupakan anak dari Budi, B, dan Cynthia, C ya. A, Andi ya. Kemudian Eni itu E, anak dari Budi dan Dia. Nah, ini Budi punya 2 istri, Cynthia dan Dia. Maka A dan E ini, Andi dan Eni ini tiri ya, hubungannya adalah tiri. Jawabannya adalah D, saudara tiri. Kalau kalian bingung ya, bisa dibikin simbol huruf kayak gini biar bisa mudah memahaminya. Soal nomor 4. Semua anak pandai pelajaran matematika. Sebagian anak pandai pelajaran IPS, sebagian anak yang pandai pelajaran IPS juga pandai pelajaran olahraga. A, semua anak yang pandai pelajaran IPS tentu pandai matematika. Semua anak yang pandai IPS tentu pandai olahraga. Kemudian anak yang pandai pelajaran olahraga tentu pandai matematika. Anak yang pandai pelajaran olahraga tentu pandai pelajaran IPS. Dan E, sebagian anak pandai pelajaran matematika, pandai pelajaran IPS, dan pandai pelajaran olahraga. Nah, ini mana nih yang ada istilahnya, ada hubungannya ya? Ini kan kata kuncinya ini ada di sebagian. Nah, berarti kalau pertanyaannya memang sebagian, ini harusnya jawabannya pun mengandung kata sebagian. Kita bisa di simbol dulu M ya, semua anak ini matematika, kemudian bagian dari matematika ada yang pintar IPS dan tidak, kemudian yang dari IPS ada yang pandai olahraga dan tidak. Nah, ini jawabannya adalah E. Jadi ya, semua anak itu di dalam kelas itu kan tentunya pandai matematika, kemudian sebagian dari yang pandai matematika pandai IPS, dan sebagian dari yang pandai IPS pandai pelajaran olahraga. Berarti kan bisa disimpulkan bahwa yang sebagian matematika merupakan
sebagiannya lagi pandai pelajaran IPS, dan sebagiannya lagi pandai pelajaran olahraga. Soal nomor 5, 74 dikali 150 ditambah 25 dikali 5 kuadrat dikali 6 sama dengan A 15.850, B 15.150, C 14.950, D 14.850, E 14.150. Nah, sebelum kalian tahu jawabannya, bisa kalian like, komen, dan subscribe, kemudian share ya. Lalu aktifkan tombol notifikasinya atau tombol loncengnya biar kalian mendapatkan banyak soal-soal dari channel Master Nugi, baik soal CPNS, soal P3K, soal BUMN, soal masuk kerja, SBMPTN, dan sebagainya. Terus tonton terus channel Nugi biar kalian lolos tes CPNS, lolos tes sekolah kedinasan, dan P3K, dan sebagainya. Perkalian ini sifatnya asosiatif ya, harus dikelompokkan dulu. 5 kuadrat ini sama dengan 25 ya, kali 6 kan 150. Nah, ini 150 dan 150 ada yang sama, jadi di dalam kurungkan. 74 ditambah 25, 99. Kita cari nih dari semua jawaban yang jumlahnya 9. Jadi kan kalau suatu bilangan dikalikan 9, tentu hasilnya jumlahnya mesti 9. Nah, ini kita harus cari nih cara tips trik biar kalian mengerjakan SKD soal TIO ini dengan cepat, biar ada waktu yang luang ya, biar kalian bisa mengerjakan soal-soal yang lainnya tidak terpaku pada satu soal saja. Maka digunakan tips dan trik biar cepat mengerjakannya namun juga tepat ya. Lah, ini kan tentunya soal SKD nanti ada 110 soal dengan waktu 100 menit. Jadi kan harus setiap satu soal itu kurang dari 1 menit. Mari kita jawaban yang A ini jumlahnya 9 enggak ya. Ini jumlahnya tidak 9. Ini 15 ditambah 8 tambah 5 kan 13. 15 tambah 13 kan 28. 2 ditambah 8 kan 10 ya. Berarti kan 1 tambah 0 kan 1 jumlahnya. Kemudian dari yang B ini juga kita hitung dulu, 15 ditambah 15 ya, 6 ditambah 15 tambah 15 kan 33 tambah 0 ya, jadinya 3, ini juga bukan. Kemudian dari yang C ya, 14, 1 tambah 4 5, kemudian 95, 9 tambah 5 14 ya, 14, 1 tambah 4 kan 5, 5 ditambah 5 10. Ini juga jawabannya 1 ya, bukan ya. Kalau di total kan bukan menunjukkan jumlah 9 ya, ini C bukan. Kemudian yang D 14, 850, 14, 1 tambah 4 5, 8 tambah 5 13 ya, 13, 1 tambah 3 4, 4 tambah 5. Lah, ini kemungkinan jawabannya ini 4 tambah 5 kan 9 ya. Nanti cek saja. Kalau kalian nggak percaya ya, jawabannya ini D ya. Saya dicek saja di kalkulator, ini jawabannya D. Kemudian coba yang E, 1 tambah 4 5, kemudian 1 tambah 5 6, 5 ditambah 6 kan 11, 1 tambah 1 2. Nah, ini jelas ya. Nah, ini jelas bukan ya. Jadi jawaban yang benar adalah D, 14.850. Lanjut ke soal yang terakhir. Nah, ini merupakan soal figural. Soal figural juga butuh kejelian. Tentunya kalian juga harus mengamati dengan sebaik-baiknya ya. Di situ kan ada huruf ya. Kemudian ada bentuk dari gambarnya, baik dari persegi panjang, lingkaran ya, kemudian ada persegi panjang lagi. Nah, itu huruf A. Huruf A itu merupakan huruf yang pertama. Kemudian huruf D huruf yang ke-4. Kemudian G itu merupakan huruf yang ke-7. Di 1, 4, 7 kita bisa tulis ulang ya angkanya. 1 dengan 4 itu selisihnya 3. Kemudian 4 dengan 7 juga selisihnya 3.
7 tambah 3 10. 10 itu huruf C ya. Nah, di situ kan huruf C ada 2 jawaban ya, antara B dan D. Mana nih yang jawaban yang tepat? Kita harus dilihat dulu dari pola bentuk gambarnya. Ada persegi panjang, kemudian lingkaran, kemudian persegi panjang. Maka gambar selanjutnya adalah berbentuk lingkaran. Maka jawabannya adalah B ya. Ya, ini juga tetap harus kalian jeli ya. Kadang kan memang ada soal figural yang bentuknya seperti ini, yang ada gambarnya, kemudian di situ ada hurufnya, dan hurufnya itu juga merupakan bagian dari deret huruf yang melambangkan itu huruf keberapa ya. Jadi kalian harus satu persatu diamati. Terima kasih yang sudah menonton channel saya, semoga bisa bermanfaat. Yang belum like, comment, subscribe, dan share bisa kalian like, comment, share, dan subscribe agar selalu mendapatkan banyak-banyak soal dari saya. Semoga kalian sukses selalu dalam menghadapi tes CPNS, tes P3K, tes sekolah kedinasan ya, tes masuk kerja dan sebagainya. Tentunya ada di channel Master Nugi. Terima kasih yang sebesar-besarnya telah menonton channel ini. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf, ada kesalahan saya mohon maaf, karena memang saya manusia biasa dan kesempurnaan milik Tuhan. Tetap semangat, semoga kalian sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.